Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ada gunanya ya saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga dengan hadis ini makin memperteguh ya keimanan kita kepada Allah, makin taat kepada Allah dan makin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab 27 dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Buqa ya. Saya bacakan aja ya tentang apa ini, menjunjung kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak mereka dan kasih sayang mereka dan kasih sayang kepada mereka. Di sini Imam Nawawi mengutip surah Al-Hajj 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Artinya, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu hurmat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Kemudian wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yu'azzim, mengagungkan sya'airallah, syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj 32, yang Al-Hijr 88, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Ayatnya apa ini? Al-Hijr 88 ya. Al-Hijr itu surat ke 15 kalau nggak salah. Maryam 15, Al-Isra 17, An-Nahl, Ar-Ra'd 13, 14, 15, Ibrahim 15, Al-Hijr kalau nggak salah 15, 16 An-Nahl, lebah 15 Al-Hijr, ayatnya 88. Di sini hanya artinya aslinya apa? Wahfidh janahaka lil mu'minin. Wahfidh janahaka lil mu'minin. Potongan dari wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alaihim wahfidh janahaka lil mu'minin. Sungguh janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih hati ya Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu yang hidupnya mewah. Wahfidh janahaka lil mu'minin, dan rendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman. Rasulullah jadi suruh rendah hati ya terhadap orang-orang beriman, bukan melecehkan orang-orang beriman. Terhadap orang kafir jangan sedih ya. Jangan tertarik dengan kenikmatan hidup mereka. Wala tamuddanna 'ainaika wala tamuddanna
tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhu wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, janganlah sekali-kali engkau Muhammad, ya, engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Terus Imam Nawawi mengutip Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Al-Maidah ayat 32 ya. Sekarang hadisnya, hadis pertama, satu hadis saja ya, udah 6 menit tuh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu adalah seperti bangunan yang sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Beliau berkata demikian sambil menjalinkan jarinya, gitu ya. Muttafaqun alaih. Al-mu'minu lil mu'mini al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu, seperti bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu, ya, yang sebagiannya, yashuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan, mengokohkan sebagian yang lainnya. Bukan saling meruntuhkan, bukan saling merendahkan, ya, menguatkan, memuliakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab bab keutamaan kerjasama di antara orang-orang mukmin, ya. Dan Imam Muslim dalam kitab kebajikan dan silaturahmi bab saling menyayangi di antara orang-orang yang mukmin. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Wa shabbaka, beliau berkata demikian, wa shabbaka baina asabi'ihi, sambil menjalinkan jarinya. Penjelasan kata shabbaka menjalin. Mungkin yang menjalin jarinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perawi. Mutiara hadis itu ada 3 ya. Satu, hadis ini mengandung anjuran, ya, untuk saling menolong antara sesama mukmin, dan hal itu adalah sebuah keharusan karena sebuah bangunan tidak akan memberikan manfaat kecuali jika satu dengan bagian yang lainnya saling menopang dan saling menguatkan. Dua, seorang mukmin tidak dapat melepaskan dirinya dari bantuan orang lain, baik menyangkut masalah dunianya maupun masalah agamanya. Maka sudah seharusnya ia saling membantu dengan sesama mukmin. Karena kalau tidak, maka ia tidak akan mampu memikul tanggung jawabnya, bahkan dapat merusak dan menghancurkan tatanan
dunia dan akhiratnya. Ketika hadis pendek tadi, yaitu al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi. Nomor 3 hadisnya mutiara atau kandungannya adalah Islam adalah agama sosial yang memerhatikan masalah kemasyarakatan, sedangkan individu adalah seperti batu bata yang disusun untuk membangun sebuah bangunan sosial masyarakat. Oleh sebab itu seorang mukmin seharusnya menjaga, ya, dan memelihara hak-hak orang lain seperti halnya dia menjaga dan memelihara hak-haknya sendiri. Ya, moga-moga satu hadis ini betul-betul bisa mengukuhkan ya perjuangan umat Islam menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara bahu-membahu ya, dalam berjuang dalam satu barisan yang saf, yang rapih, yang teguh di dalam keimanan. Al-mu'minu lil mu'mini, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ih. Seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lain itu seperti bangunan yang sebagiannya mengukuhkan sebagian yang lain. Beliau berkata demikian sambil menjalinkan jari-jarinya. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di apa? Lokasi Masjid pembangunan 6 Syuhada. Masjid 6 Syuhada Di RT 4. Ya, RT berapa? RT 6 Pak. RT 6 ya. RT 6 RW 4 RT 4 Desa Kampung Tajur, Desa Pamekarsari. Dan alhamdulillah Kecamatan Panung dan alhamdulillah sudah dicor kemarin apa itu tulang-tulang ya, Pak? ya tulang gantung. Ini Pak Sunarto pimpinan proyek ini. Dan kita sekarang mau ngecor tahap kedua. Ya, Apa, Pak? Berapa lebar tahap kedua? 7,5 meter kali 13. Perlu besi piro? Perlu besi kisaran 100 batang Pak. 100 batang besi berapa? Besi 13 ulir Pak. Ulir Iya. 100 batang. Iya. Satu batang berapa meter? Satu batang panjangnya kan 12 meter. 12 meter ya. Iya. Terus berapa harganya? Kalau 100 batang jadi berapa? Satu batangnya 124 kalau belum naik. 124 Iya. berarti Kisaran 12 juta ya. Nah, terus itunya Bondeknya bondek 100 meter. iya. Piro? Udah kita hitung 100 meter per meternya 140. 140. Iya, ribu. 140. Iya. Oh, bondek berapa perlu bondek, Pak? Bondek 100 meter, Pak. 100 meter jadi piro? Kali 140. Jadi per meter. 14 juta. Iya. Loh, banyak duitnya untuk ngedak ya, apa namanya, ngecor kedak 10 Iya, 10 cm ya. Iya. Ya, kan. Bondek 14 juta. Iya. Besi 12 juta. Iya, sip. Lah itunya, Pasir, pasirnya berapa engkel? pasir 3 engkel cukup. 4 engkel. 4 engkel kali 3. Iya. 12 ya. 12 kol ya. 4 engkel ya betul 12 kol. Jadi berapa duitnya itu? Belum batunya, Pak. Ya, split maksudnya. Ya. Splitnya 10. Sama 10 kol. Iya. Satu itu berapa? Satu kol. Satu kolnya 260. Berarti udah 2.600.000. Iya, Ya, splitnya. Iya. Itu 3.600.000 kira-kira pasirnya. Iya. Lah kira-kira untuk ngecor dak itu berarti perlu piro? 50 juta ya?
Kira-kira segitu, Pak. 50 juta. Belum ongkosnya 20 orang ya. Iya. Ongkosnya ya. Ongkosnya satu orang 200. 200. Soalnya operator 3,5 ya. Iya. Jadi 2,5, Pak. 2,5 ya. Iya. Jadi kira-kira perlu 2,5 juta ongkosnya tok ya. Iya. Dan makan siangnya ya segitu-gitu perlu 50 juta ya. Iya, sip. Itu harus dikerjain 1 hari kan? 1 hari harus selesai. Berarti perlu duit 50 juta. Iya. Sampean punya duit berapa sekarang? Ada, Pak, di bank. Belum diambil. Bang Miun. Ya. Masya Allah ya, kita harapkan Allah ngasih rezeki ya. Kita minta ke Allah menyelesaikan masjid ini di atas tanah wakaf Pak Haji Paramarta yang 120 meter ya. Iya. Dan ini kemarin Pak Haji Paramarta sudah tanda tangan di KUA menyerahkan secara resmi, secara administratif negara tanah wakaf ini, dan saya yang nerima sebagai nazir, sebagai pengelola wakaf dari Bapak Haji Paramarta sekeluarga. Di samping tanah yang 400 meter juga udah kita terima Pak, udah yang 400 meter itu sumbangan dari donatur 5 benua selama 2 tahun. Ya. Dan sudah dibeli 400 meter kali 750 waktu itu, 300 juta sudah cash ya. Dan semuanya dari donatur. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sekarang kita ingin melanjutkan pengecoran lantai 2 ya. Iya. Insyaallah per 50 juta itu sampai ngedak ya Pak ya. Iya. Belum bikin tiang yang kedua yang 16 biji, tiang-tiang Belum ini. termasuk, Pak. Belum ya? Belum. Cukup 100. Cukup. Kalau diikutin cukup terus, Pak. 2000 dulu terima. Ya. Jadi kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ya. Insyaallah dengan kita kabarkan ini ke seluruh dunia, silahkan bagi para donatur untuk berlomba-lomba amal jariah ya. Iya. Untuk membangun masjid dan mendapatkan janji dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Insya Allah. Apalagi pesan-pesan apa lagi? Sampai mau menyampaikan apa lagi Pak soal pembangunan ini Pak? Cukup duitnya. Posisi keuangan berapa sekarang? 0. Itu saya kasih 2.000 masih kurang. Ini tak ambil lagi. Iya. Ambil lagi 2.000. Ya, terima kasih ya kepada para donatur. Moga-moga bisa kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam bir wat taqwa dan ketakwaan. Terima kasih sebelumnya kepada para penonton di 5 benua. Kecil besar semua ada catatannya di sisi Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk membangun masjid. Insya Allah. Terima kasih. Apa pesan terakhir? Ya, berapapun uang yang disumbangkan untuk amal jariah itu jadi bekal di akhirat nanti, salah satu amal yang tidak putus sampai kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dilipat gandakan, Pak. Amin. Ya, insya Allah dilipat gandakan. Memang itu janji dari Allah di Quran ya. Iya. Dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700 ya. Suruh sekali lipat. Insya Allah. Dan kalau khusus masjid, janjinya dapat rumah di surga. Amin. Ya kan? Banallahu lahu fil jannah mithlah. Semisal bangunan yang kita bangun itu yang kita dapat di surga. Insya Allah. Udah. Ya, tutup. Penutupan. Ya, penutupan Pak Yudi lah. Yang buka Pak Ini Yudi. sebenarnya Ustadz yang ngaku tukang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.